Yang ke-11, di antara kesalahan istri. Di antara kesalahan istri berikutnya adalah nusuzu wa tamarrud ala zauj. Bersikap nusus, durhaka, dan tamarrud. Ya, bertingkah. Nah, ini dia. Bahasa apa yang lebih tepat di tamarrud ini? Berulah. Ada aja perkara-perkara kecil dia gede-gedein. Perkara yang enggak berat dia aktingkan supaya menjadi berat. Ya, subhanallah. Tamarrud. Bikin sesuatu masalah yang tidak masalah menjadi masalah. Atau durhaka kepada suami. Nusus. Perhatikan an-nususu wa irtifa'. Ya subhanallah. Wal mar'ah nashish hiya murtafi'a ala zawjiha. Nusus itu adalah irtifa'. Dia tinggi di atas. Maka perempuan yang nasis, yang nusus, itu artinya dia merasa dirinya lebih tinggi daripada suaminya. Sehingga mukhalafatu li amrih, menyelisih perintah suami, kharij an ta'atih, enggak mau taat sama suami, allati lam tardha bimanzilah allati wada'allahu fihi wa lam tusallim liqawamati lirijal alaih. Ya, yang dia enggak ridha, yang dia enggak rela terhadap posisi yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Dan dia tidak mau terima kalau laki-laki itu lebih mulia atau lebih tinggi daripada dia. Nah, ini berikutnya. Wanita yang merasa dirinya tidak pantas untuk diatur. Wanita yang merasa dirinya lebih pintar, lebih hebat. Wanita yang merasa dirinya lebih tahu sehingga keras kepala. Ini lucu ini. Sebagian wanita, banyak wanita-wanita yang lucu. Kalau suaminya yang ngasih tahu, selalu jawabannya ada, tidak, dan tidak mau. Kurang. Selalu dia debat. Tapi kalau orang lain yang ngasih tahu dia, selalu langsung dia dengar, dia serap. Walaupun yang dikasih tahu orang itu salah. Ini kenyataan. Ada perempuan-perempuan yang setengah akal seperti ini. Suaminya yang memberitahu, selalu dia anggap itu salah. Kurang tepat, kurang benar. Tapi kalau ada orang lain yang ngasih tahu dia, yang belum tentu ingin kebaikan untuk dia, yang belum tentu mencintai dia sebagaimana suaminya mencintai dia, dia dengar, dia serap. Dia aminkan, oh iya. Sehingga dia pulang nanti ke rumahnya, membawa pemikiran yang diberikan orang tadi. Sementara pemikiran suaminya atau pendapat suaminya, dia tinggalkan dengan alasan suamiku nggak tahu. Ya subhanallah. Kalau perempuan sudah merasa dirinya lebih daripada laki-laki, lebih pintar daripada suami, atau dia lebih hebat daripada suami, atau dia merasa lebih cantik daripada dia mendapatkan suami seperti itu, kalau yang seperti ini keadaannya, maka persiapkan rumah tanggamu akan rusak. Rumah tanggamu akan rusak. Dan akan terjadi dalam rumah tanggamu percekcokan, bahkan pertikaian. Ya subhanallah. Ya. Wan nusus, nusus itu adalah merasa tinggi di hadapan suami. Kadang-kadang perempuan juga karena dia merasa dia kuliah, suaminya tidak kuliah. Karena dia merasa dia pernah belajar, suaminya cuma tamat SMA. Karena merasa dia lebih berpendidikan, suaminya orang kampung, umpamanya. Apa yang terjadi? Dia anggap suaminya tidak tahu apa-apa. Ini bahaya. Suamimu itu Allah yang menakdirkan bahwasannya laki-laki itu adalah pemimpin wanita. Kau hargai pemimpin. Kau dengar kalimat pemimpin. Bahkan Allah yang mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu qawwam. Qawwam itu yang mengatur, yang memimpin,
yang meluruskan, qawam ala nisa. Jadi kalau ada laki-laki, suami yang udah nggak bisa ngatur istrinya, setiap dikasih tahu istrinya selalu menjawab, selalu ada bantahan, selalu merasa dirinya tidak pantas untuk diberitahu oleh suaminya, maka yang seperti ini ya bahaya. Dalam rumah tangga berbahaya. Kalau seorang suami sudah tidak bisa meluruskan istrinya, maka akan tetap terus bengkoklah dalam rumah tangga tersebut. Maka itu kenapa Islam membolehkan seorang suami marah kepada istri. Kalau dia tidak mau mendengar, dia boleh memboikotnya. Kalau tidak mau mendengar, dia boleh memukulnya. Kalau tidak mau mendengar juga, dia boleh menceraikannya. Karena memang terkadang ada wanita, jika pakai mulut dikasih tahu, dia nggak dengar. Jika diingatkan, dia nggak mau dengar. Bahkan terkadang jika suaminya memboikot dia malah lebih keras. 3 hari suaminya nggak diladenin sama dia. Ya, jika dipukul, jelas. Zaman sekarang memukul, kalau memukul tangan, memukul kaki yang dibolehkan dalam Islam, mungkin masih diperbolehkan. Tapi dikhawatirkan kalau dia memukul, pasti akan terjadi pertikaian lebih besar. Bagaimana cara mendidik wanita seperti ini? Jika lisan sudah tidak bisa mendengar, atau tidak mendengar. Jika pemboikotan sudah merasa dirinya lebih hebat untuk memboikot. Jika dipukul, dia pun akan memberontak. Bagaimana memperbaiki wanita seperti ini? Tidak ada jalan lain wanita seperti ini cara memperbaikinya kecuali diganti. Suatu hari, maaf saya katakan, suatu hari Syekh Utsman As-Salimi pernah ditanya, Syekh, istri saya sudah beraneka ragam saya cara untuk dia berubah dan baik, dia nggak mau, Syekh. Kalau saya marah, suara dia lebih tinggi. Kalau saya memboikotnya, saya nggak tidur sama dia, ya saya juga butuh sama nasihat. Mau sampai kapan saya pindah ranjang sama dia, saya juga butuh. Kalau saya pukul nggak mungkin, Syekh. Kemungkinan kalau dipukul akan terjadi mudarat lebih besar. Apa kata Syekh? Yang saya ingat kata Syekh, kalau wanita seperti ini, engkau sudah beraneka ragam, kau coba cara untuk memperbaiki ini tidak baik, maka engkau menikah lagi. Kata dia, ya Syekh, kalau aku menikah lagi dia minta cerai ya Syekh. Kata Syekh, kalau memang dia minta cerai, ya memang qadarullah, karena memang sulit untuk diperbaiki. Tapi kalau dengan menikah lagi dia berubah dan dia sadar ternyata dia harus berubah, itulah yang baik. Karena memang nggak bisa lagi, kadang ada saatnya wanita karena kesombongan yang nggak bisa diperbaiki, ya mau nggak mau dilepas. Mungkin ketika dilepas, dia menyadari ketika dengan kesendiriannya, dia akan sadari kegagalan itu pahit, kegagalan itu tidak baik, kegagalan itu mudarat buat anak-anak. Tapi ini bukan sebuah solusi yang paling utama. Kita sedang berbicara tentang wanita nusus. Wanita yang tidak bisa diatur bagaimana cara menghadapi dalam Islam. Nasihati, boleh diboikot, boleh dipukul. Kalau nggak berubah juga, itulah yang dikatakan lepaskan dia. Kalau Syekh mengatakan sebelum kau lepaskan, kau nikah dulu. Mudah-mudahan dengan kau nikah 2, dia bisa berubah. Sehingga dia bisa lebih baik, sehingga dia sadar dengan dirinya. Kalau memang ternyata dia tetap dalam kesombongannya, memang sudah asalnya ingin dilepas. Memang sudah asalnya ingin dilepas. Kesombongan dan merasa hebat seorang istri di hadapan suami, ini faktor, termasuk salah satu faktor terbanyak dalam pertikaian rumah tangga. Faktor terbanyak dalam perceraian. Seorang istri yang tidak mau diatur oleh suami. An-nusus, linusus surah katsirah. Perempuan yang nusus itu banyak gambarannya. Yajma'uha ma'siyatiz zauj. Tapi kesimpulannya adalah orang yang bermaksiat kepada suami. Wa khuruj an ta'atih, dan tidak mau mentaati suami. Tidak mau mentaati. Walaupun perkara kecil.